Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama tentu kita semua berkewajiban untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan usaha kita untuk senantiasa bersyukur, Allah akan terus tambahkan nikmatnya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan, dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnahnya. Dan kita semuanya hari ini berada di tempat ini, di kampus dakwah ini adalah juga dalam rangka melanjutkan sunnah Rasulullah, yakni melanjutkan tugas risalah dengan menegakkan kegiatan-kegiatan dakwah di atas muka bumi ini. Para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para anggota DEMA, Presiden Mahasiswa Al-Akh Badrut Tamam dan seluruh kabinet yang hari ini hadir, juga para mahasiswa, kader-kader dai Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa hadir dalam acara apel siaga yang terakhir di pemerintahan DEMA periode 2024-2025. Alhamdulillah proses pergantian kepengurusan sudah berjalan ya, sedang berjalan maksud saya, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan mendapatkan presiden mahasiswa yang baru. Nah, sebelum nanti periode 2024-2025 ini akan berangkat menunaikan tugas dakwah ke pedalaman, sudah ada kepemimpinan yang baru di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kita doakan dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan presiden terbaik ya buat kita semuanya, presiden mahasiswa terbaik yang akan melanjutkan perjuangan Akh Badru dan kawan-kawan periode ini untuk di periode yang akan datang. Tentu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Akhina Badru dan kawan-kawan yang telah mengemban amanah ini dengan sangat baik, dengan segala keterbatasan, dengan segala apa yang ada di kampus kita ini. Kita melihat program-program berjalan ya untuk antum semuanya. Ya, mudah-mudahan semua amal baik yang sudah ditunaikan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian teladan-teladan yang sudah diberikan oleh pengurus DEMA periode ini mudah-mudahan juga menjadi amal jariyah untuk mereka semuanya, dan tugas antum semua adalah melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dicontohkan agar kebaikan itu terus mengalirkan pahala untuk para pendahulu di Dewan Eksekutif Mahasiswa ini. Nah, tentu saja atas nama kampus kami mengucapkan mohon maaf Badru dan kawan-kawan jika selama ini apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan belum maksimal, belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan tentu sebagaimana harapan tadi Akhina Badru ya, bahwa kepengurusan DEMA yang akan datang akan menjadi kepengurusan yang tentu harus lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya. Para mahasiswa kader dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini pertemuan atau apel siaga terakhir, maka tentu ada baiknya kemudian kita kembali mereview, merefresh, kembali mengingat apa sesungguhnya alasan yang muncul ketika kita memutuskan untuk berada di kampus dakwah ini. Apa yang menjadi alasan utama kenapa kemudian kita memutuskan untuk menjadi bagian dari Da'i Ilallah yang mendukung gerakan dakwah ini. Nah, maka sesuai dengan tema yang diberikan, dakwah risalah merintis, dakwah melanjutkan, meneguhkan komitmen kita semuanya sebagai seorang da'i ilallah, sebagai karakter sebagai da'i ilallah. Nah, maka saya kembali teringat
dengan nasihat guru kita semua, Allahu yarham Ustadz Syuhada Bahri, yang dimana di dalam nasihatnya itu beliau senantiasa menyampaikan satu ayat yang terus beliau ulang-ulang, yakni ayat ini menggambarkan bahwa di atas pentas kehidupan kita ini kita akan senantiasa menemukan dua kekuatan yang saling berhadap-hadapan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, ayat ini oleh Ustadz Syuhada Bahri sering disampaikan dalam daurah-daurah da'i untuk membangkitkan kesadaran bahwa alasan utama kenapa kita menjadi seorang da'i, seorang penyeru kepada kebaikan, da'i ilallah, yada'u ilal khair, itu karena di atas pentas kehidupan kita sebagai manusia ini akan senantiasa ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan. Dalam ayat ini digambarkan kelompok pertama adalah orang-orang beriman yang menjadikan Allah sebagai wali mereka. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Karakter orang-orang beriman ini, kelompok pertama ini adalah senantiasa konsisten mengajak manusia dari gelap kepada terang. Ya, kalau kita baca tafsirnya nanti, gelap kepada terang ini sama dengan dari kekafiran kepada Islam, dari kemusyrikan kepada tauhid. Nah, maka di atas pentas kehidupan muka bumi ini pasti akan ada orang-orang yang konsisten mengajak manusia dari gelap kepada terang. Nah, sementara di sisi yang lain Allah menggambarkan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang-orang kafir itu mereka berwala kepada taghut dan tugas mereka atau aktivitas mereka adalah yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Mengajak manusia dari yang terang justru kepada yang gelap. Dari Islam kepada kafir, dari tauhid kepada kemusyrikan. Nah, inilah saya kira satu fenomena yang pasti akan terjadi karena digambarkan oleh Al-Quran. Nah, jadi orang-orang beriman yang tadi senantiasa mengajak kepada terang, kepada Islam, kepada tauhid, itu dipimpin oleh para nabi dan para rasul. Maka kemudian Allah mengatakan laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani budullaha wajtanibut taghut. Bahwa dalam setiap penggal kehidupan di setiap umat ini Allah utus seorang nabi, seorang rasul yang tugasnya adalah mengajak manusia dari gelap kepada terang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap rasul diberikan perintah risalah untuk mengajak manusia kepada Islam ini. Nah, maka kemudian ketika para rasul ini Allah utus kepada kaumnya masing-masing, maka sampailah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang terakhir, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin wal mursalin, dan setelah beliau diutus tidak ada lagi nabi dan rasul yang Allah utus. Nah, sementara di dalam kehidupan manusia masih terjadi perang antara dua pihak tadi, yang mengajak dari terang kepada gelap dan yang mengajak dari gelap kepada terang. Maka permasalahannya kemudian setelah Rasul tidak ada, setelah Rasul ini habis masa tugasnya, siapa yang melanjutkan tugas para Rasul? Maka Pak Nasir menjelaskan dengan sangat baik dalam Fiqh Dakwah, tugas itu kemudian dilanjutkan oleh para da'i. Maka beliau mengatakan risalah merintis, dakwah melanjutkan. Nah, jadi kehadiran antum di kampus dakwah ini, keputusan antum secara sukarela, tanpa paksaan, ikhlas lillahi ta'ala untuk bergabung bersama barisan para pendukung dakwah di kampus ini adalah dalam rangka melanjutkan risalah para nabi dan rasul, terutama tentu risalahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, komitmen inilah yang harus terus kita tancapkan di dalam hati kita, bahwa kita berada di tempat ini bukan untuk mendapatkan ijazah kemudian mencari pekerjaan. Kita berada di kampus dakwah ini bukan untuk mencari peluang-peluang dunia, tetapi kita berada di kampus dakwah ini untuk melanjutkan tugasnya siapa? Tugasnya Rasulullah. Maka antum ini harus senantiasa ingat nih,
antum berada di tempat ini untuk melanjutkan tugasnya Rasulullah. Risalah merintis, dakwah melanjutkan. Jadi keberadaan antum di sini ini sedang mengemban tugas mulia, tugas besar, yang tugas ini nanti sekalipun antum menyerah, pasti akan ada orang lain yang melanjutkan. Jadi dakwah ini sama sekali tidak memerlukan kita semua. Mau kita semua ini, orang yang ada di tempat ini, hari ini semuanya mundur dari dakwah, dakwah tidak akan kehabisan energi. Dakwah akan terus berjalan dengan disokong oleh orang-orang yang Allah berikan hidayah. Jadi sebetulnya dakwah itu tidak memerlukan kita. Justru kitalah yang perlu kepada dakwah. Nah, maka antum ini, kita semua ini berada di kampus ini sekali lagi adalah dalam rangka melanjutkan tugas para nabi dan para rasul untuk mengajak manusia dari gelap kepada terang. Nah, ini harus kita terus, komitmen ini harus terus kita pegang. Terus kita pegang erat-erat, kita tancapkan kuat-kuat di dalam hati kita. Kita ini sedang mempersiapkan diri melanjutkan tugas para rasul. Jadi antum ini bukan orang sembarangan nih. Antum ini orang pilihan yang Allah pilih untuk melanjutkan tugasnya para rasul. Nah, maka tentu dalam rangka mengemban tugas dakwah itu, yang melanjutkan tugasnya para rasul ini, kita harus senantiasa waspada, harus senantiasa hati-hati, karena di sisi yang lain tadi ada pihak-pihak, yakni alladzina kafaru yang yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Mereka akan senantiasa berusaha mengajak manusia, terutama mengajak para dai, para kader dai untuk keluar dari yang terang kepada yang gelap. Nah, maka saya sering mengatakan di berbagai kesempatan bahwa antum-antum ini, para pemuda-pemuda Islam yang menjadi kader-kader dai, itu adalah target-target utama musuh-musuh Islam untuk dihancurkan. Karena kalau dai-nya sudah hancur, kadernya sudah hancur, maka mudah bagi mereka untuk menghancurkan Islam. Maka antum harus sadar nih, antum ini jadi target utama penghancuran musuh-musuh Islam, karena mereka tahu Islam ini kuat karena kuatnya para kader dai itu. Maka antum jangan sampai lengah ya, kita semua jangan sampai lengah. Kita semua ini sekarang sedang menjadi target utama penghancuran oleh musuh-musuh Islam. Ini harus kita sadari. Jelas di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ba'dha zukhrufal qawli ghurura. Pasti setiap nabi, setiap rasul itu memiliki musuh-musuh. Maka kalau nabi dan rasul memiliki musuh, kita sebagai dai juga pasti memiliki musuh. Dan mereka kemudian saling bekerja sama satu sama lain, dan akhirnya mereka mengajak kita semua untuk keluar dari yang terang tadi menuju kepada kegelapan. Zuhrufal qawli ghurura. Mereka menggunakan kata-kata indah, kata-kata yang menarik untuk membuat antum ini keluar dari barisan pendukung dakwah ini. Maka jangan lupa ini. Setiap detik kehidupan kita ini pasti ada musuh-musuh yang mencoba mengajak kita semua ini untuk keluar dari komitmen kita menjadi seorang kader dai. Jadi antum jangan merasa aman. Oh, saya insya Allah aman ini, ada di asrama, di bawah bimbingan para ustadz, para muslim. Enggak. Musuh-musuh Islam tetap berusaha menghancurkan komitmen kita untuk tegak berdiri di atas jalan dakwah ini. Tadi zukhrufal qawli ghurura. Mereka akan memberikan rayuan-rayuan dengan nada-nada indah, dengan kata-kata yang memikat, agar kita semuanya ini bisa keluar, bisa berguguran di jalan dakwah. Maka hati-hati. Setiap langkah-langkah kita ini harus kita jaga. Dan saya mengambil dari penjelasan Ustaz Syuhada Bahri dalam buku beliau ini, Selamatkan Indonesia dengan Dakwah. Kata beliau ada 4 langkah. Ya, ada 4 langkah yang diambil oleh musuh-musuh kita ini agar antum ini sebagai kader-kader dai berguguran di jalan dakwah. Ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama juga kepada diri kami sendiri, kepada para asatid yang ada di hadapan antum, dan kepada kita semua, bahwa musuh-musuh kita ini berusaha menggagalkan komitmen kita dengan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah
dengan menyebarkan virus cinta dunia. Ini langkah yang pertama ini. Dengan menyebarkan virus apa? Cinta dunia. Jelas ini. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwa nanti akan ada satu zaman umat Islam ini diperebutkan oleh umat-umat yang lain bagaikan sekelompok orang memperebutkan makanan di atas meja makan. Sahabat bertanya, apakah saat itu kami dalam jumlah yang sedikit? Rasul menjawab, tidak. Kalian justru dalam jumlah yang banyak. Di negara kita ini kita banyak apa sedikit? Banyak. Mayoritas 75% angkanya. Kita banyak. Tapi kata hadis Rasul itu, kalian diperebutkan oleh umat yang lain bagaikan orang lapar memperebutkan makanan di atas meja makan. Apa sebabnya? Sebabnya kata Rasulullah, karena saat itu umat Islam diberikan penyakit dalam hatinya, yakni penyakit al-wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan adalah penyakit di mana kita mencintai secara berlebihan dunia dan kemudian kita takut kepada kematian. Ini dua hal yang sangat kontradiktif dengan keinginan atau dengan karakteristik dari seorang kader dai. Cinta dunia secara berlebihan dan takut kepada kematian. Maka virus inilah yang sekarang disebarluaskan di dalam kehidupan kita, termasuk kepada dalam kehidupan kita semua sebagai kader-kader dai ini. Kita harus hati-hati nih. Kita sedang menghadapi virus yang luar biasa galak, ya, luar biasa dahsyatnya, yakni virus cinta dunia. Nah, ini banyak sekali cara-caranya, apalagi sekarang dengan teknologi informasi yang luar biasa ini, virus cinta dunia disebarkan dengan sangat luar biasa. Bahkan tadi zuhrufal qauli ghurura, dengan kata-kata yang manis. Maka harus betul-betul berhati-hati terhadap dunia ini. Dan ini selalu menjadi tema utama. Kajian-kajian utama daurah-daurah para dai di Dewan Dakwah, salah satu tema utamanya adalah ini. Bagaimana mempertahankan keikhlasan kita, niat kita dari serbuan virus cinta dunia. Karena memang hari ini dunia itu diperlihatkan dengan sangat luar biasa, terutama lewat pengembangan teknologi informasi ini, media sosial. Ya, kita lihat di media sosial luar biasa, orang memperlihatkan kemewahan dunianya. Bahkan kadang-kadang kemewahan itu nampak di masjid-masjid, nampak di dua kota suci, ya, di Makkah dan di Madinah, nampak dalam pengajian-pengajian para ustadz. Nah, kita harus hati-hati ini. Jangan sampai itu semua, kita tidak sedang menilai dakwahnya para ustadz itu, tapi jangan sampai kondisi itu merusak niat kita. Misalnya, kita melihat ada ustadz yang ketika ceramah dijemput pakai Alphard misalnya, ya, atau pakai Denza kalau sekarang, ya, pakai Denza misalnya gitu. Diinapkan di hotel bintang 10 kalau mungkin ada tuh. Nanti ditempatkan kajiannya tuh di hotel mewah gitu. Itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Tetapi jangan sampai kemudian kondisi seperti itu atau fenomena seperti itu merusak niat kita. Ada nanti mahasiswa STID Muhammad Nasir ketika lihat berita seperti itu, wah ternyata jadi ustadz boleh juga nih. Nah, itu udah mulai tuh. Virus cinta dunia. Ternyata jadi ustadz bisa juga naik Denza. Ternyata jadi ustadz nginepnya di hotel bintang juga. Itu muncul itu virus cinta dunia. Maka hati-hati nih. Jadi virus cinta dunia itu bukan hanya akan muncul dari fenomena-fenomena keduniaan. Orang liburan, orang dugem, ya, orang nginep liburan kemana, healing kemana, enggak. Bahkan dari fenomena-fenomena dakwahnya para ustadz bisa jadi kemudian fenomena itu merusak niat kita. Sekali lagi ini kita bukan sedang menilai dakwahnya para ustadz tersebut, ya, silakan saja, bebas-bebas saja. Dan itu hak mereka. Dan itu juga peluang dakwah kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta, tidak ada masalah. Tapi adalah poinnya adalah jangan sampai fenomena seperti itu merusak niat dakwah kita. Jadi jangan sampai itu semua menjadi tujuan kita, cita-cita kita. Pokoknya kita ingin seperti itu karena apa? Karena mendapatkan fasilitas ini. Itu yang tidak boleh. Ya.
Doa kepada Allah ya Maha nanti. Honda juga nggak apa-apa katanya. Oh, minta Yamaha atau enggak Honda. Bahaya ini. Nah maka virus cinta dunia ini harus hati-hati kita hadapi. Jangan sampai musuh-musuh kita berhasil ya menghancurkan generasi muda Islam ini, antum semua ini, kader-kader dai dengan virus cinta dunia. Itu yang pertama ya, dengan virus cinta dunia. Yang kedua, kata Ustaz Syuhada Bahri, musuh-musuh Islam itu menghancurkan kita dengan membanyakan atau mengajak generasi muda itu untuk melakukan kemaksiatan. Jadi memang musuh kita ini pinter. Mereka sudah tahu di mana letak kelemahan umat Islam. Salah satu letak kelemahan umat Islam, kalau banyak maksiat, maka akan menurun kekuatannya. Makin taat kepada Allah, makin kuat umat Islam. Nah, sehingga kata mereka, agar umat Islam ini lemah, ya mudahkan dalam berbuat kemaksiatan. Maka hari ini kita saksikan, ini Ustaz Syuhada ini menulis tulisannya beliau ini 2012. Berarti kira-kira 12 tahun yang lalu ya, 2012. Contoh-contoh kemaksiatan yang beliau tulis itu masih contoh-contoh kemaksiatan yang konvensional. Ya, mabuk, korupsi, berzina, judi. Tapi 12 tahun kemudian di masa kita hari ini masih sama kemaksiatannya, tapi kemudian kemaksiatan itu sudah bertransformasi menjadi kemaksiatan yang berbentuk digital. Zina masih, tapi zinanya berbentuk digital. Judi masih, tapi judinya jadi judi online. Korupsi masih, tapi korupsinya juga menjadi korupsi yang bersifat digital. Dan lebih dahsyat lagi, angkanya lebih tinggi lagi. Nah jadi sebetulnya apa yang beliau gambarkan ya masih terjadi hari ini. Dan apalagi hari ini kita itu seolah-olah dimudahkan untuk bermaksiat ya dengan handphone kita ini. Nah, makanya hati-hati nih, jangan sampai kita terjebak pada kemaksiatan yang akan menyebabkan komitmen kita hancur di jalan dakwah ini. Jangan sampai kita jadi zombie. Tahu zombie ya? Zombie itu seolah-olah kita hidup padahal kita mati. Fisiknya hidup, jiwanya mati. Kenapa mati? Terlalu banyak bermaksiat kepada Allah. Wa iyyadubillah. Hati-hati nih, antum para pemuda ini, terutama dalam hal kemaksiatan yang sifatnya ini digital, itu jadi target empuk, sasaran empuk. Judi online kah, apalagi tuh pinjaman online, zina digital tadi, korupsi digital juga luar biasa. Nah, maka hati-hati. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita bahwa musuh-musuh kita ini senantiasa ingin mengembalikan kita kepada kekufuran, kepada kemaksiatan. Nah, maka hati-hati dengan mudahnya kemaksiatan itu dilakukan. Benteng tauhid kita, benteng keimanan kita harus betul-betul kita kuatkan. Jangan sampai kemudian kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Jangan sampai dalam hati kita itu nanti ada noda hitam yang pekat sekali diakibatkan oleh perbuatan dosa yang kita lakukan. Wa iyyadubillah. Nah, jadi yang kedua ini, kita ini akan diajak oleh musuh-musuh kita untuk dengan mudah banyak berbuat kemaksiatan. Ini untuk level umum, apalagi level kader dai. Luar biasa nanti. Setan-setannya yang akan menggoda itu setan-setan juga yang levelnya level kader setan juga, kader dai di golongan setan juga. Maka hati-hati ini. Ya bagi kakak-kakak yang semester 8 yang sebentar lagi akan dikirim ke daerah pedalaman ya, ke tempat-tempat tugas, hati-hati, banyak setan itu nanti di sana. Baik berbentuk manusia maupun berbentuk jin. Maka hati-hati, perkuat keimanan. Nah, ini bagi kita semuanya juga. Dan yang ketiga ya, bahwa musuh-musuh Islam itu akan memperlemah kondisi kita dengan pemahaman Islam yang keliru. Nah, jadi pemahaman Islam yang keliru, model-model liberalisme ya, pluralisme itu akan datang tadi. Zukhrufal qauli ghurura. Ada kemarin yang bilang, tapi saya nggak mau nyebut namanya ya, antum juga paham lah. Kita akan jadikan vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Nah, itu pemahaman Islam yang keliru itu awalnya.
Kalau dia memahami Islam dengan benar, tidak akan sampai pada kesimpulan tersebut. Tapi kemudian ya bilang begitu karena dia tidak memahami Islam ini dengan baik. Jadi Islam ini coba difahami dengan pemahaman yang keliru. Saya kira ini sudah clear ya, di dalam mata kuliah kita juga diajarkan bagaimana musuh kita hari ini mencoba mempengaruhi kita dengan pemahaman Islam yang keliru. Dan sekarang ini pemahaman Islam yang keliru terang-terangan ya dibuka di media-media sosial kita. Ini tugas antum sebagai dai-dai muda generasi digital ini untuk melawan musuh-musuh kita yang memperdagangkan pemahaman Islam yang keliru di dunia-dunia digital. Tugas antum ini bagaimana menghadapi mereka. Liberalisme luar biasa ya. Ini beberapa hari yang lalu alhamdulillah ya ada satu tokoh perempuan yang mati ya karena ini tokoh feminis. Seorang anak dari tokoh besar ini. Saya nggak nyebut namanya juga lah, ini bagian dari kode etik jurnalistik ya. Silakan nanti dicari. Dahsyat juga ini orang nih. Dia berani mengatakan bahwa dia dapat wahyu. Oh itu. Tapi wahyunya bukan wahyu seperti Nabi katanya. Ada teorinya khusus lah. Saya baca juga pusing pada akhirnya. Tapi banyak pengikut yang aneh. Bahkan ketika dia mati itu ada yang mendoakan agar dia masuk ke surga yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia sudah berusaha meluruskan pemahaman yang salah tentang agama ini. Oh, padahal yang salah adalah pemahamannya dia ini, ya, si perempuan ini. Nanti kalau ada yang mau mendalami boleh di Japri lah. Jangan di sini ya, nama perempuannya itu. Nah, jadi ini kemunkaran pemahaman Islam yang keliru ini sekarang banyak sekali diberikan atau dijajakan di media-media sosial kita. Nah, maka jangan sampai juga kita terpengaruh. Kita harus terus istiqomah dengan pemahaman Islamnya Rasulullah dan para sahabat. Lalu kemudian yang terakhir, yang keempat, musuh-musuh Islam juga mencoba untuk memberikan gambaran yang keliru tentang agama ini. Mereka membranding agama Islam seolah-olah menjadi agama yang menyeramkan ya. Yang paling baru mungkin teman-teman yang pegang handphone tahu ya, ada kasus di Jerman, seorang warga negara Indonesia beragama Kristen Katolik, dia tiba-tiba bilang di sebuah media massa di Jerman bahwa umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang tidak pernah mau damai. Nah, itu ramai juga sekarang nih. Facebooknya diserbu, Instagramnya diserbu ya, lagi ditelusuri orangnya dan mau dibawa ke pengadilan oleh teman-teman kita di Jerman itu. Orang Indonesia itu yang lagi di Jerman. Nah, mereka berusaha membranding umat Islam itu tadi intoleran, galak, nggak pernah senyum, nggak rapi, kotor ya. Kayak sekarang nih banyak nih yang tidak rapi nih, nggak pakai sepatu. Jadi susahnya kalau kita mau membranding umat Islam. Umat Islam ini bagus, rapih. Nah, susah nih kalau fotonya begini ya. Nah, jadi ini juga kelemahan kita ini ya. Ke depan mudah-mudahan bisa diperbaiki di masa apel siaga yang berikutnya lah insya Allah. Rambut juga begitu ya, harus rapi. Karena kita harus membranding Islam ini rapi, bersih. Jangan kemudian branding mereka dibenarkan oleh kita. Umat Islam ini galak, ya kita galak juga. Umat Islam ini kotor, kita kotor juga. Umat Islam ini tidak rapi juga kita. Nah, itu berarti kita memudahkan orang lain membranding agama kita dengan jelek. Nah, padahal kita ingin Islam ini menjadi rahmatan lil alamin ya, yang dapat menarik semua orang. Saya dengar dari Koh Dendi ya, Dondi Tan. Waktu ngobrol di sini dia mengatakan, saya Ustadz katanya, kalau sejak awal mempelajari Islam dari umatnya, saya nggak bakal tertarik dengan Islam kata beliau. Untung saya mempelajari Islam dari Al-Quran, makanya saya tertarik. Paham maksudnya ya? Jadi dia kalau mempelajari Islam dari umatnya nggak bakal tertarik katanya. Jadi alhamdulillah katanya saya mempelajari Islam itu dari Al-Quran. Jadi saya akhirnya tertarik. Nah, itu kan gambaran bagaimana umat Islam sendiri ternyata memang tidak mampu menampilkan akhlak Islam yang baik. Nah, maka ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh kita. Islam di-branding dengan sebagai sebuah gerakan yang sebuah agama yang menakutkan ya, agama yang senantiasa intoleran dan lain sebagainya lah. Ini juga bagian dari perang wacana ya, perang istilah, perang terminologi. Maka kita juga harus menjadi bagian dari para dai yang menjadikan ini sebagai salah satu lahan dakwah kita. Kita harus berusaha untuk membranding Islam itu dengan kondisi yang baik. Tentu awalnya diawali dengan branding dari diri kita sendiri. Pakaian kita senantiasa rapi, kita bersih ya, kita
memperlihatkan Islam ini adalah rahmatan lil alamin yang akan mampu menjadi penerang. Tadi kan tema kita perubah peradaban. Nah, jadi kita harus menjadi contoh teladan bagaimana sosok yang bisa merubah peradaban itu. Nah, ini tugas berat nih, ya. Nah, belum lagi nanti kalau kita tengok kehidupan kita nih, bagaimana kebersihan kelas kita, kebersihan asrama kita, kebersihan masjid kita, ya. Jadi olok-olok sekarang ini, misalnya masjid itu, ada salah seorang tokoh pernah bilang di sebuah diskusi, dia bilang, tapi ini dia bilang begini sebagai kritik ya, bukan dia mengolok-olok, bukan, dia mengkritik. Saya ini katanya kalau nyari masjid pakai hidung. Loh kok pakai hidung? Iya, pokoknya di mana ada sumber bau, itu berarti masjid. Nah, sampai begitu dia mengatakan. Bukan dia ingin mengolok-olok, enggak, justru dia sedang mengkritik bahwa kondisi masjid hari ini itu banyak yang bau. Makanya dia bilang begitu, saya nyari masjid pakai hidung katanya, bukan pakai mata. Saking baunya itu loh. Nah, itu kritikan kepada masjid. Ini juga bagian dari concern kita ya, bagaimana antum kita semuanya bisa menampilkan dakwah yang betul-betul sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Sehingga branding orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, bahwa Islam itu jelek, Islam itu intoleran, itu bisa kita hapuskan dengan apa yang kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah 4 langkah-langkah orang-orang kafir, musuh-musuh Islam untuk menghancurkan agama ini. Dan sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa target utama mereka yang ingin mereka hancurkan siapa? Para pemuda yang bersiap menjadi kader-kader dai. Jadi antum ini sekarang sudah masuk nih kepada radar musuh-musuh untuk dihancurkan. Maka senantiasa hati-hati, hati-hati. Lihat senantiasa kanan kiri, depan belakang. Jangan sampai kita semuanya berhasil dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Sebab kalau dai-nya sudah hancur, dai-nya sudah lelah, komitmennya sudah lenyap, Allah nanti musuh kita mudah untuk menghancurkan agama ini. Jadi mari sama-sama kita kembali kuatkan komitmen kita. Ya, perjuangan kita masih panjang, dakwah tidak memerlukan kita, justru kitalah yang memerlukan kepada dakwah. Kita semua sudah taken kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan istiqomah di atas jalan dakwah ini. Maka mudah-mudahan saya mengaminkan dan melanjutkan doanya tadi Presiden mahasiswa kita Badru ya. Mudah-mudahan yang semester 1, semester 2, semester 4 dimudahkan proses menyelesaikan kaderisasinya di asrama dengan semua syarat-syaratnya. Yang semester 6, yang semester 8 juga demikian. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menyelesaikan semua kewajiban-kewajibannya sehingga nanti di bulan Juli siap untuk ditugaskan. Tentu yang baru pulang dari kafilah dakwah sebagaimana juga harapan presiden kita tadi, mudah-mudahan pulang ini membawa semangat yang baru. Jadi harusnya nih dari semua yang hadir ini, bagian sini yang paling semangat harusnya nih. Karena baru aja turun lapangan kan, baru pulang dari medan laga nih. Tapi saya lihat jumlahnya sedikit ini. Banyak yang nggak hadir kayaknya ya, semester 6 ini. Sibuk untuk apa? Saya dengar ada kegiatan juga ya. Kegiatan. Jadi nggak kegiatan itu? Enggak? Oh nggak jadi, harusnya hadir berarti kalau nggak jadi. Nah jadi ini bagian dari proses semua kita ini untuk sama-sama memperkuat komitmen kita di gerakan dakwah ini. Jadi mudah-mudahan antum semuanya Allah berikan hidayah, kita semua juga para ustadz di sini senantiasa diberikan hidayah untuk istiqomah di atas jalan dakwah ini.